Halo siswa-siswi hebat, pada video kali ini kita akan belajar salah satu topik mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu beraneka ragam ya. Baik, untuk pembelajaran ini kita ambil dari capaian pembelajaran di mana peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Baik, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup, dan yang kedua, menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia, serta nanti kita akan berbagi informasi bagaimana memanfaatkan teknologi, khususnya handphone atau gadget untuk mempelajari karakteristik makhluk hidup, khususnya dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, kita punya 3 ikhtisar pelajaran, yaitu yang pertama nanti kita belajar tentang taksonomi, kemudian kita belajar tentang klasifikasi 5 kingdom, cara singkat, dan yang terakhir nanti kita akan belajar informasi teknologi yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, langsung saja kita masuk topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu taksonomi. Nah, taksonomi ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa makhluk hidup di muka bumi ini beragam. Nah, untuk itu, untuk mempermudah mempelajarinya, dibuatlah semacam dicarilah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari makhluk-makhluk hidup tersebut, sehingga ketika banyak persamaan maka mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, taksonomi itu memiliki urutan dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nanti spesies dapat dibagi lagi menjadi varietas atau ras. Nah, untuk membantu kalian menghafalnya, Bapak ingin berbagi jembatan keledai untuk membantu kalian dalam menghafal urutan dari taksonomi. Itu kita pikir kelas orang paham gerakan spektakuler. Oke, sekali lagi kita ulang. Kita pikir kelas orang paham gerakan spektakuler. Nah, tapi kalian juga bisa buat jembatan keledai yang lain ya, untuk membantu kalian dalam menghafal urutan taksonomi. Sekali lagi urutannya adalah dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nanti spesies dapat dibagi lagi menjadi varietas atau ras. Baik, kita lanjut. Nah, dari banyaknya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, para ahli sepakat untuk membagi menjadi 5 kingdom makhluk hidup atau 5 kerajaan makhluk hidup ya. Yang pertama ada Monera, kedua Protista, ketiga Fungi, keempat Plantae dan Animalia. Lalu kalau dimunculkan pertanyaan, manusia masuk kelompok kingdom yang mana ya? Oke, baik, kita lihat ciri-cirinya. Nanti kalian bisa lihat manusia itu masuk kingdom yang bagian mana. Kita lihat kelima kingdom makhluk hidup ini ciri-cirinya. Kita mulai dari yang pertama ya, Monera. Nah, Monera atau kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Ini perlu disampaikan sedikit bahwa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah makhluk hidup itu memiliki sel. Ingat ya, sebuah organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Tubuh manusia juga disusun dimulai dari sel. Satu sel yang berkembang kemudian menjadi jutaan bahkan miliaran sel di dalam tubuh manusia. Nah, jadi yang namanya makhluk hidup pasti memiliki sel. Dan sel inilah yang memberikan atau mengorganisir
sifat-sifat atau ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah salah satunya bernafas. Nah, sel membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jadi supaya dia bertahan hidup. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk Monera, ternyata makhluk hidupnya tidak memiliki membran inti sel. Nah, maksud dari sini adalah di dalam sel Monera terdapat inti yang tidak dibungkus. Jadi dia langsung berhubungan dengan bagian-bagian sel yang lain. Coba lihat di gambar. Pada gambar ini, inti-inti dari sel Monera tidak terbungkus. Namun, tetap Monera tersebut memiliki dinding sel. Nah, ciri-ciri yang lain dari Monera adalah, atau kingdom Monera adalah, tadi prokariotik ya, tidak memiliki membran inti sel, kemudian tidak memiliki organel, mikroskopis, kemudian uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki DNA sirkuler, kosmopolit, atau dapat ditemukan di mana saja, reproduksi secara vegetatif, membela diri, atau fragmentasi. Jadi intinya, Monera itu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau disebut dengan prokariotik. Itu ciri yang paling utama. Selanjutnya, untuk kingdom yang kedua ada kingdom Protista. Nah, berbeda dengan Monera, kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang sudah memiliki inti sel. Disebut namanya adalah eukariotik. Tadi kalau tidak memiliki membran inti sel namanya adalah prokariotik. Sementara untuk yang sudah memiliki inti sel adalah eukariotik. Namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Nah, itu ciri dari Protista. Kemudian Protista itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dia akan mirip hewan. Tapi bukan hewan ya, disebut dengan protozoa. Ada yang disebut juga mirip tumbuhan. Namanya adalah alga atau ganggang. Dan ada yang mirip jamur. Nah, Protista atau yang mirip protozoa atau Protista yang mirip hewan tersusun atas satu sel uniseluler. Jadi Protista yang mirip hewan atau disebut protozoa itu tersusun atas satu sel. Kemudian Protista yang mirip tumbuhan atau yang disebut juga alga dan ganggang, dia mirip tumbuhan tapi tidak punya akar, batang, dan daun. Kemudian ada Protista yang mirip jamur, memiliki dinding sel dan bersifat heterotrop dengan cara menguraikan atau menelan zat makanan. Baik, jadi Protista itu berperan sebagai decomposer juga ya dalam kehidupan, dalam organisasi kehidupan atau sistem organisme yang ada di makhluk, yang ada di muka bumi ini. Kita lanjut lagi. Ada kingdom yang ketiga yaitu fungi. Fungi disebut juga dengan jamur. Nah, jamur mirip dengan tumbuhan. Mirip ya, tetapi bukan tumbuhan. Tidak dapat, karena apa tidak dikatakan tumbuhan? Karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Struktur tubuh jamur ada yang uniseluler. Tadi apa uniseluler? Memiliki satu sel berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata kita. Jadi selnya dapat dilihat oleh mata, yaitu dalam bentuk-bentuk benang yang ada pada tubuh jamur. Nah, peranan jamur dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau decomposer, dan ada yang sebagai parasit. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom jamur atau fungi memiliki ciri eukariotik. Masih ingat ya eukariotik? Eukariotik itu adalah sel yang sudah dibungkus oleh membran sel. Kemudian sel berupa benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas. Nah, kloroplas inilah yang berfungsi untuk menghasilkan klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Tapi jamur tidak memilikinya sehingga jamur tidak dapat melakukan fotosintesis. Kemudian dapat menghasilkan spora untuk berkembang biak. Seperti itu ya ciri-ciri dari kingdom jamur atau fungi.
Kemudian yang keempat, ada kingdom Plantae. Nah, organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik. Memiliki membran sel, kemudian berdinding sel, memiliki kloroplas. Tadi fungsinya kloroplas adalah sebagai zat yang membantu untuk fotosintesis. Jaringan terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Ya, jadi kingdom Plantae ini juga dikenal dengan tumbuhan. Karena dia mampu berfotosintesis, maka tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Atau tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri, bahkan juga membagikan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Jadi peran kingdom Plantae cukup sangat vital ya teman-teman. Nah, tumbuhan itu berkembang biak dengan menghasilkan spora. Disebut kelompok lumut dan paku. Atau bisa juga berkembang biak dengan biji. Nah, ini disebut dengan gymnospermae kalau berbiji terbuka dan angiospermae kalau biji tertutup. Terakhir, secara singkat, 5 atau kingdom Animalia memiliki ciri-ciri organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, jadi sama ya dengan Plantae, sama juga dengan jamur, dan sama juga dengan Protista, tapi berbeda dengan Monera. Tidak memiliki dinding sel, multiseluler, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Kingdom Animalia, hewan, atau disebut juga dengan hewan, mendapat makanan dari organisme lainnya. Ya, sekali lagi Animalia punya ciri yang berpindah tempat dengan jelas. Kemudian dia mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Struktur tubuh hewan itu dapat dikelompokkan berdasarkan struktur tubuh hewan. Yang pertama ada golongan porifera yang menempel di dasar lautan dan strukturnya sederhana. Dan ada juga golongan chordata, strukturnya lebih kompleks. Kemudian hewan-hewan ini dapat juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, invertebrata. Itu hewan atau kelompok Animalia yang tidak bertulang belakang. Contohnya cacing, kerang, cumi. Dan ada juga kelompok Animalia yang bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Contohnya ikan, katak, ular, burung, dan sapi. Nah, berdasarkan penjelasan singkat terhadap ciri-ciri dari 5 kerajaan ini, dapatkah kamu menyebutkan manusia itu masuk kingdom yang mana? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke, terakhir. Nah, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa ketika mengikuti pelajaran ini, kalian juga akan mendapatkan informasi teknologi di mana kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini untuk membantu kalian belajar. Jadi bijaklah menggunakan teknologi untuk membantumu belajar ya. Baik, untuk informasi ini kita belajar dari sebuah studi kasus. Nah, suatu hari ketika sedang berjalan menelusuri hutan, Lily menemukan tumbuhan. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk mengenali tumbuhan tersebut? Oke. Nah, Lily, atau jika kamu juga pernah mengalami hal yang sama, pernah lihat pohon, pernah lihat tumbuhan atau makhluk hidup, tapi tidak mengenali namanya, kamu bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi Google Lens di Android. Bagaimana caranya? Kita perhatikan video berikut ini. Berikut ini ya. Halo, berikut informasi teknologi yang kamu dapat manfaatkan dalam belajar kamu. Nah, untuk mempelajari taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup, kamu dapat menggunakan Google Lens, yaitu dengan cara membuka Chrome, kemudian pilih ikon kamera, selanjutnya arahkan kamera
ke objek yang ingin kamu pelajari, misalnya seperti pada tampilan video berikut ini. Nah, kemudian Google akan menampilkan informasi terkait objek yang kamu butuhkan. Kamu bisa scroll untuk menemukan informasi yang paling kamu cari. Mudah bukan? Mari manfaatkan teknologi untuk belajarmu. Selamat mencoba! Baik, demikian informasinya. Jadi kamu tinggal ambil handphone, kemudian buka Chrome, kemudian nanti di tampilan yang ada pilih ikon kamera. Kemudian nanti kamera akan terbuka, arahkan ke makhluk hidup seperti tanaman, tumbuhan, hewan, atau lain sebagainya. Sehingga kemudian tunggu beberapa saat, nanti akan ditampilkan informasi dan kamu dapat memilihnya dari informasi-informasi yang ditampilkan. Nah, mudah ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kamu dapat berlatih, kamu dapat mencoba informasi teknologi yang telah disampaikan tadi. Jadi sekali lagi, kalau kamu masih kurang mengerti, kamu boleh ulang lagi video ini. Kamu juga boleh mencatat di buku catatanmu atau mencari informasi yang lain sehingga kamu benar-benar paham tentang taksonomi dan juga ciri-ciri dari 5 kingdom makhluk hidup. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih.